Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika kita perhatikan saat sekarang ini banyak tersedia brand-brand untuk STB televisi digital dengan berbagai macam fitur yang berbeda dan harganya pun juga berbeda. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu STB televisi digital yang mereknya atau brandnya ini bagi kita pribadi ini belum familiar, yaitu D-Color atau D-Color, terserah bagaimana teman-teman untuk menyebutkannya. Tipenya adalah DC001. Harga di pasaran saat sekarang ini di kisaran 220.000 sampai dengan 250.000 rupiah. Namun jika teman-teman beruntung, mungkin saja bisa mendapatkannya di harga di bawah 200.000 rupiah. Terkait dengan fiturnya sebenarnya hampir sama saja seperti pada STB televisi digital yang lainnya. Ya, kalaupun terdapat perbedaan, hanya perbedaan yang minor saja atau yang sedikit saja. Untuk STB dari D-Color dengan tipe DC001 ini baru mendukung untuk H264 saja, belum mendukung untuk HEVC H265. Kemudian terdapat USB port, kemudian HD ready. Namun tidak perlu khawatir untuk resolusi seperti yang kita lihat pada bagian atas ini dia sudah Full HD atau Full HD 1080p. Pastikan televisinya mendukung ya. Namun bagi teman-teman yang menggunakan televisi tabung, resolusi maksimal yang kita dapatkan itu adalah di 720p saja. Namun gambar yang kita dapatkan pun juga sudah sangat jernih dan tajam. Ada EPG-nya juga termasuk fitur-fitur yang lainnya. Nah, bagi teman-teman yang mencari STB yang mendukung untuk YouTube, maka ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan. Namun untuk memastikannya nanti akan kita cobakan supaya kita bisa lihat tuh apakah benar YouTube-nya ini bisa berjalan dengan sukses, dengan lancar atau tidak. Pastinya ini juga mendukung untuk USB Wi-Fi dongle. Chipsetnya mudah-mudahan saja mendukung untuk MT dan RT dan bisa juga mungkin saja ya bisa kita pasangkan seperti USB tethering gitu ya, atau bisa juga dengan USB LAN Ethernet adapter. Baik, selanjutnya kita akan cek ya kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Standar seperti pada STB kebanyakan, tetap kita tidak mendapatkan kabel HDMI. Jadi kalau kita menginginkan kabel HDMI itu harus dibeli secara terpisah. Ada user manualnya, sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun sangat disayangkan sekali tuh saya tidak menemukan kertas atau buku garansinya. Seharusnya ada, oh ada nih. Jadi ini juga berfungsi sebagai kartu garansi sekaligus ya. Jadi satu lembar ini buku petunjuk dan kartu garansi. Kabel RCA sudah ada seperti ini. Kemudian ini adalah remote control. Untuk desain remote control yang seperti ini teman-teman dapat lihat ya pada review kita untuk STB televisi digital yang lain sangat banyak yang menggunakan desain seperti ini. Tombolnya asik sih, enak. Kemudian untuk menjangkaunya pun juga sangat mudah. Kemudian untuk memegangnya ini juga sangat kencang ya, sangat nyaman kita pada saat memegangnya. Nih ada nih seperti bolongan pada bagian bawahnya ini. Untuk baterai dia menggunakan dua buah baterai AAA, namun sangat sayang sekali ya untuk baterainya untuk D-Color DC001 ini tidak disertakan. Nah, ini merupakan STB-nya. Kita akan kletek dulu yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah STB dari D-Color tersebut. Secara dimensi kurang lebih hampir sama seperti pada Lubi 0203, kemudian pada STB-STB yang lain juga sama termasuk Wellhome 03 dan seterusnya, hanya beda pada front panel saja. Nah, ini untuk casingnya terbuat dari full metal, kemudian ventilasi ada terdapat pada sisi bagian atas, samping kanan juga ada termasuk pada bagian samping kirinya, dan serta pada bagian bawah. Harusnya sirkulasi udaranya nih lancar ya, sehingga tidak perlu khawatir akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan yang berpotensi ya bisa mengakibatkan cepat STB-nya rusak, atau mungkin beberapa kasus yang saya lihat tuh STB ada yang terbakar. Namun dengan ada ventilasi seperti ini harusnya sih udaranya, sirkulasi udaranya lancar dan panasnya pun juga terkontrol dengan baik. Namun nanti akan kita uji coba gitu ya. Nah, pada front panel, nah untuk tombol-tombol cukup lengkap sih di sini ya, ada tombol power, tombol menu juga ada. Tombol channel, tombol volume, dan tombol OK. Jadi dengan demikian, dengan tanpa menggunakan remote control pun, maka STB ini tetap dapat kita gunakan. Lalu pada bagian belakang, nah ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Jika kita lihat di sini tidak terdapat main switch ya, tapi tidak ada masalah sama sekali. Ada port RCA, kemudian port HDMI, dan ini koaksial untuk audio digital. Lalu ada RF loop jika kita ingin memparalelkannya dengan STB yang lain. Kemudian ada RF in, ini kita hubungkan nanti ke antena UHF kita baik indoor ataupun outdoor. Jadi silahkan dipilih saja.
Namun di sini ada sedikit tuh yang ya sedikit membuat saya tergelitik ya, dikarenakan apa? Ternyata panjang kabelnya ini sangat pendek sekali. Mungkin hanya 50 cm saja. Jadi bagi teman-teman yang membeli untuk STB Decolor ini, siap-siap saja nanti untuk mencari extensionnya. Nah ini bisa diperhatikan ya, kamera ini tidak kelihatan. Nah ini panjangnya hanya sekitar 50 cm saja atau sekitar setengah meter. Jadi cukup pendek sih jika saya perhatikan. Lalu untuk port USB-nya hanya satu saja ya pada sisi bagian depan ini. Dan kita akan coba lihat nanti apakah ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan USB hub. Karena ini sangat terbatas sekali jika kita pakai misalnya untuk USB dongle, maka tidak ada lagi untuk USB port yang tersedia. Karena pada sisi bagian belakangnya juga tidak ada. Power consumption di sini tertulis kecil daripada 10 watt. Nanti akan kita coba langsung ya. Biasanya sih untuk STB yang seperti ini kisarannya itu adalah di 5 watt saja. Memang kecil sih. Nanti akan kita coba tes dengan menggunakan wattmeter. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB Decolor DC001 ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Decolor DC001. Decolor merupakan brand baru untuk perangkat elektronik terutama untuk STB TV digital. Tidak terdapat keterangan sudah ber-SNI dan memiliki fitur EWS, di mana kedua fitur tersebut adalah fitur wajib untuk setiap STB TV digital yang beredar di Indonesia. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini tetap dapat untuk digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,2 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41,1 derajat Celcius, suhu yang super adem sekali. Dengan demikian tidak perlu khawatir STB akan overheat, yang mungkin saja menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun agar lebih aman tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin, seperti yang terdapat pada link di pojok kanan atas video ini. Tidak ada delay pada respon remote control sama sekali, tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengcopy tombol pada remote televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-Format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat untuk kategori STB yang menggunakan chipset M-Star, dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset M-Star pada umumnya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap namun tidak terdapat informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya memang cukup rendah, namun bukan berarti tunernya tidak sensitif. Semua MUX di lokasi saya dapat di-lock dengan baik dengan hanya menggunakan antena push-on tanpa booster sama sekali. Sebagai informasi, antena dicabangkan dengan menggunakan CATV untuk 4 televisi. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Evercost Max Megabox terbaru. Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Sesuai dengan saksi lain atau bukti yang lain. Isi waktu libur panjang. Memiliki hanya 4 kelompok favorit dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Decolor DC001 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. STB ini memang hanya memiliki 1 port USB saja. Bagi yang membutuhkan lebih dari 1 port USB, kabar baiknya STB ini dapat ditambahkan dengan USB hub. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk atau hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia.
Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur pentingnya saja. Agar tidak rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, simple dan user-friendly sehingga mudah dalam penggunaan. Pada menu Installation, untuk pencarian ada dua pilihan, yaitu Auto Search dan Manual Search. Selain itu juga terdapat antena power dan location code. Nah, agar WS berjalan baik, jangan lupa untuk memasukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara untuk antena power jika di-on-kan, maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian. Menu OSD berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, audio, dan beberapa pengaturan lainnya. Khusus audio terdapat pengaturan untuk Dolby Audio. Namun saya meragukan apakah fitur ini sudah terdapat pada D-Color DC001. Kita dapat mengatur resolusi gambar pada menu Picture dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Gambar bening sangat memanjakan mata. Berikut kualitas video termasuk audio pada D-Color DC001 tanpa diedit, langsung di-capture dari perangkat ini. Nasabah tabungan emas kita ini tumbuh dengan signifikan di mana saat ini kita... Menu channel terdapat pengaturan untuk LCN dan lainnya. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Namun sayang sekali tidak terdapat pilihan acu. Untuk melakukan pengaturan pada channel dapat memilih opsi program edit dengan password 0 sebanyak 6 kali. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Dapat digunakan untuk memutar file musik, foto, movie atau film, dan file hasil rekaman channel tertentu. Upgrade firmware dibutuhkan agar STB berada pada performa terbaiknya. Dapat dilakukan secara online yaitu OTA Upgrade dan USB Upgrade. Harus berhati-hati pada saat memilih OTA Upgrade tidak terdapat konfirmasi untuk melakukan upgrade atau tidak. Dan pastikan menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT7601. Tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. YouTube berjalan baik dengan pilihan resolusi maksimal 1080p Full HD. Namun sayang sekali untuk pilihan search atau pencarian hanya berjalan untuk pencarian tertentu saja. Kita berharap ada perbaikan pada firmware berikutnya. Sementara untuk IPTV, STB ini dapat digunakan sebagai IPTV player. Tinggal memasukkan file IPTV berlangganan ataupun yang gratis. Nah, jika kita perhatikan tidak terdapat fitur mirroring ataupun casting, termasuk fitur weather atau cuaca untuk ramalan cuaca beberapa hari ke depan. Beberapa fitur lain yang biasanya terdapat pada STB lain seperti RSS Reader juga tidak ada pada STB ini. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, D-Color DC001 cukup baik, dengan tampilan grafik user interface yang menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HEVC H265 dan remote control tidak memiliki fitur infrared learning function. D-Color model ini merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby, super rendah sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. D-Color DC001 memiliki tuner yang sensitif. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti YouTube dan IPTV player. Tidak mendukung untuk casting ataupun mirroring, namun terobati dengan gambarnya yang tajam. Suhu adem, tombol pada front panel sangat lengkap, eye-catching sehingga enak dipandang mata. Dengan menyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.